Pengetahuan terkait dengan produknya, sama pengetahuan terkait dengan flow yang biasanya terjadi di perusahaan yang dia baru saya susupin. Nah, kebayang dong, gimana saya pinter jualan misalnya, tapi saya nggak tahu produknya apa. Saya nggak bisa jelasin ke mereka produknya apa kepada prospek saya. Itu nanti akan jadi gap yang sangat besar. Dimana artinya ketika sales masuk, perusahaan pasti akan mengharapkan, oh ini salesnya terbaik nih di perusahaan sebelah, saya habis hijack. Tapi ketika masuk, ternyata tidak perform seperti yang kita mau, seperti yang perusahaan mau. Kenapa? Karena proses onboardingnya yang tidak bagus. Nah, misalnya proses onboardingnya sudah tidak bagus begitu ya. Dampaknya apa saja? Akhirnya dampaknya dia tidak perform, akhirnya dampaknya delivery produk perusahaan tidak terjadi dengan baik. Akhirnya dia tidak bisa menjadi teman diskusi yang baik dengan customernya sendiri. Let's say customernya tertarik dengan produk, oke lah kita sebut sebuah software LMS seperti ini. Tapi saya nggak tahu fitur-fiturnya apa saja, saya nggak tahu misalnya nanti untuk melakukan penilaiannya seperti apa, terus nge-tracingnya gimana, ada toolsnya atau enggak, itu akhirnya jadi gap yang sangat besar. Dan nanti itu adalah cost yang harus ditanggung perusahaan. Cost-nya apa saja? Cost-nya mulai dari cost HR nantinya. HR kan di mana ketika dia mencari seorang tenaga kerja baru atau staff baru gitu ya, pasti butuh waktu. Rata-rata sih 30 hari kalau tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, pasti lebih dari itu lagi. Yang kedua, itu adalah cost dari adanya karyawan tersebut di dalam perusahaan. Ketika onboardingnya itu nggak sesuai, ketika onboardingnya itu tidak baik gitu ya, bayangkan dia di sana itu ketika masa probation, let's say 1 bulan sampai 3 bulan, apa yang dia hasil untuk perusahaan? Akhirnya tidak ada. Akhirnya ada keluar cost di sana. Perusahaan juga akhirnya kehilangan kesempatan untuk akuisisi customer-customer besar yang berpotensi harusnya dia bisa dapatkan. Nah, jadi bayangkan teman-teman untuk problem-problem tadi itu sebenarnya kita bisa solve dengan yang namanya LMS gitu. Dan LMS ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bimo nanti. Bapak Bimo ini dia suhunya lah kalau terkait dengan LMS. Terutama untuk pada pagi hari ini nanti kita akan coba bahas mengenai khusus onboarding, Mas Bimo ya. Jadi nanti bagaimana LMS itu bisa membantu onboarding itu lebih fun, lebih asik, materinya mudah diserap sama karyawan baru. Terus prosesnya jadi lebih singkat dan setelah keluar onboarding atau let's say kita bilang mereka lulus onboarding gitu ya, mereka sudah siap untuk mengemban tugas secara penuh. Jadi nggak ada lagi nih namanya, aduh saya kurang tahu Pak. Nah, kita tinggal reader back tuh di LMS aja ketika onboarding. Dia kurangnya apa? Setelah itu kita bisa perbaiki lagi. Akhirnya nanti kos-kos yang tadi akhirnya menjadi beban untuk perusahaan itu tidak akan ada. Dan karyawan baru bisa gather dan juga bisa penuhi ekspektasi dari perusahaan. Oke, mungkin begitu pembuka dari saya. Nanti kita akan coba dengarkan dari Bapak Bimo terkait gimana caranya onboarding ini biar bisa sukses gitu ya, supaya bisa lancar. Bukan begitu Mas Bimo? Belum terdengar Mas Bimo. Udah weekend kayak ini mic-nya Mas Bimo ya. Ya, jadi saya juga sangat apresiasi teman-teman di sini. Ada total 30 orang yang semangat sekali untuk belajar, semangat sekali untuk mempercepat proses onboarding mereka, yang pengen tahu gimana caranya kita menghilangkan beban-beban tersebut. Saya sangat apresiasi teman-teman yang udah hadir pagi ini. Halo, tes tes. Mas Iqbal, sudah dengar nggak Siap. suara saya? Sudah dengar Mas Bimo? Ah ya, Terima kasih Mas Bimo. mohon maaf tadi sepertinya mikrofon saya lebih duluan weekend daripada saya. Sudah terbayang weekend ya Mas Bimo ya, Mikrofonnya mikrofonnya. ya. Iya. Oke, oke. Kalau gitu, mungkin saya akan persilahkan Mas Bimo. Silakan Mas Bimo untuk coba dipresentasikan bagaimana cara kita untuk streamlining di onboarding proses untuk buat onboarding itu fun, untuk onboarding itu supaya tidak menjadi panjang gitu. Onboarding akhirnya terus-terusan. Kadang kan ada tuh perusahaan yang akhirnya rekrut sales baru lagi, sales baru. Ah, capek sekali itu kayaknya.
Dibandingkan keluar kos seperti itu, let's say kita lihat dari Mas Bimo ini, LMS ini bisa apa sih untuk onboarding? Silakan Mas Bimo. Oke, ya terima kasih Mas Iqbal untuk introduction-nya. Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Waalaikumsalam Buddhaya ya wabarakatuh. untuk rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih sebelumnya untuk opportunity-nya Mas Iqbal dan tim sudah menginvite ya di webinar kali ini. Jadi untuk tajuknya sendiri streamlining onboarding with everyone, with LMS ya, everyone from time waster to employee readiness gitu. Nah, jadi memang fungsi dari LMS ini kan untuk mempercepat proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah salah satu core utama dari LMS adalah to learn anywhere dan anytime gitu. Anytime, anywhere, anywhen gitu ya. Anywhen itu berarti kan kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, nah jadi memang kalau dari konsep LMS sendiri sejak kita COVID semua aktivitas dipaksa untuk online. Segala lini ya, baik dari kalau di COVID berarti kan dulu yang masih baru-baru Gen Z, milenial, terus Gen X dan di atasnya pun semua dipaksa untuk online. Bisa nggak bisa harus bisa. Nah, yang artinya adalah ini kesempatan buat perusahaan yang awalnya LMS yang dulu sebelum COVID itu adalah nice to have, sekarang jadi semuanya harus must have. Jadi bukan nice to have tapi adalah must have gitu. Karena semua sudah beradaptasi. Bahkan kita sekarang menggunakan Zoom ya dan semua orang aware dengan penggunaan online meeting dan yang dulunya semua meeting harus offline sekarang bisa online, bahkan bisa hybrid. Nah, itulah seberapa impactfulnya untuk dari teknologi ini ke dalam keseharian kita termasuk dalam dunia pekerjaan profesional. Ya, oke. Jadi sebelum saya coba share, saya mau tanya nih ke rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kira-kira di perusahaan Bapak Ibu sekalian, tantangan terbesar dalam proses onboarding itu apa sih? Apakah administrasi kah? Apakah konsistensi? Apakah training? Atau hal yang bisa di-share? Mungkin boleh share di chat, Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tahu nih kira-kira apa sih kira-kira challenges-nya yang biasa di di face ya sama perusahaan. Mungkin saya tunggu 1-2 menit. Belum ada platform dan data yang memadai. Oke Pak, itu bisa part of ini ya. Berarti memang untuk platformnya sendiri masih offline ya, lebih ke konsistensi. Oke, berarti kalau konsistensi dia konteksnya trainingnya di berbagai lokasi atau punya beberapa cabang tapi nggak sentralis ya, Bu Niken. Oke. Nah, terima kasih Pak Mukhlisin dan Bu Niken untuk informasinya. Jadi memang tantangan onboarding itu sangat banyak sekali ya sebenarnya beda perusahaan, beda beda juga masalah dan challenges yang dihadapinya gitu. Nah, dan juga dari setiap kapasitas perusahaan itu pun juga beda dalam menghadapi masalah itu serta dengan solusinya pun juga berbeda tentang kesiapannya, tentang behavior employee-nya dan juga banyak hal lah faktor yang bisa diperlihatkan. Jadi treatmentnya terkadang bisa saja berbeda employees companies A, companies B dan companies C gitu. Plus resultnya juga harus pasti berbeda gitu. Dan apalagi juga kalau di setting ya untuk goalsnya sendiri. Nah, jadi Pak, eh, berdasarkan riset kami secara internal, rata-rata employees itu butuh sekitar 3 sampai 6 bulan untuk bisa mencapai titik produktivitas setelah onboarding gitu. Nah, tapi di dalam penelitian kita juga bahwa proses onboarding itu harusnya bisa memangkas waktu gitu, yang artinya nggak butuh 3 sampai 6 bulan, tapi bisa 1 bulan, 2 bulan, hanya 3 bulan gitu. Bahkan idealnya adalah 2-3 bulan saja gitu. 1 bulan itu adalah onboarding yang sangat cepat. Apalagi buat kalau tadi Mas Iqbal mention ya untuk tim sales itu yang turnovernya biasanya kita semua tahu ya pasti tinggi kalau tim sales itu. Ya itu juga perlu gitu atau mungkin employees dari KYC ya yang know your customer ya dari perusahaan finance biasanya. Terus atau mungkin dari operation dia untuk merubah behavior dari companies lama ke companies yang baru, compliance-nya dan lain sebagainya. Nah, semua itu bisa dipangkas sebenarnya kalau memang onboarding-nya itu tepat dan juga
sangat mudah gitu. Nah, kendala kedua Pak untuk onboarding sendiri, ada beberapa companies juga yang ketika dia onboarding dia juga dicampur dengan cicilan, misalnya cicilan apa ini gitu. Nah, cicilan kerjaan misalkan dia konteksnya adalah 20% kerja, 80% proses onboarding, atau dia dikasih waktu 1 bulan full hanya untuk belajar onboarding gitu. Nah, semua cara itu sebenarnya juga tidak ada yang salah, semua itu punya plus minus sendiri tergantung dengan tupoksi yang mau diinginkan gitu. Jadi memang kalau bisa diproses secara lebih decrease ya, nah itu akan lebih baik onboardingnya. I imagine bahwa kalau kita ngerekrut employees itu kan kita pasti menghitung return of investment ya, dari kita sudah hire berapa, costnya berapa, dengan kita memangkas onboarding waktunya itu juga memangkas eh costnya yang sudah ada, yang harusnya costnya biasanya 3 bulan dia tidak melakukan produktivitas atau mungkin hanya less productivity, dia bisa dipangkas jadi cuma 2 bulan, yang artinya kita bisa secure 1 bulan dengan setara produktivitas gitu. Nah, state of onboarding today. Nah, tantangannya adalah tantangan klasik kan, ketika kita onboarding itu kan pasti banyak sekali dokumen yang tersebar ya, yang dokumen compliance, company profile di mana gitu, ataupun misalkan kita coba share di satu storage, di storage yang sama gitu, ada pertanyaan apakah betul-betul dibaca, apakah apakah tidak. Kalaupun misalkan kita mau cek lagi apakah dibaca apa enggak, itu juga capek ya, dari trainernya, dari asesornya, dari atasannya, yang person in charge ya untuk yang handle itu bakal verifikasi prosesnya manual, terus ada yang case tidak centralized ya. Nah, kualitas trainer itu kan berbeda-beda ya gitu. Tentu trainer itu punya standarnya, saya paham di situ. Tapi memang harus ada satu standaris yang sama gitu. Nah, eh, trainer yang di standaris itu adalah satu opsi. Opsi yang kedua adalah bisa dilakukan self training yang di standaris secara konten gitu. Nah, kemudian setelah itu juga karena dia onboarding itu tidak menutup kemungkinan, bahkan sudah jadi biasanya pasti karyawan tuh dibanjiri oleh banyak sekali informasi gitu. Eh, Overload ya mungkin kalau bahasa saya ya, overload gitu. Nah, sedangkan ketika dia overload dia nggak bisa memanage tuh, bahkan dia hanya ada serapnya beberapa gitu. Makanya itu yang bikin proses onboarding itu jadi sangat lama Bapak Ibu sekalian. Jadi karena dia udah mempelajari semua dalam katakanlah dalam 2 minggu, kita percepat 2 minggu 1 bulan gitu. Nah, ketika nanti on the job trainingnya, ketika sudah turun ke lapangannya, dia lupa sama yang dipelajari onboarding gitu. Akhirnya apa? Dia belajar lagi ulang, dia ngulangi lagi ulang gitu. Tapi itu juga part of onboarding gitu. Nah, akibatnya apa? Karena prosesnya yang kurang maksimal, turning over-nya di waktu early juga lumayan tinggi ya, 33%, yang artinya dari 10 employees yang joining, ada 3 yang possibility untuk resign gitu di 6 bulan pertama, karena memang salah satu faktornya adalah pengalaman onboarding yang kurang baik, cara diadaptasi ke company juga kurang memadai gitu, dan faktor lainnya. Nah, dalam ini, ketika kita ada time wasternya, ada beberapa hal, yaitu adalah proses manual yang repetitif, diulangi terus-terusan, kemudian materinya juga kurang terstruktur, waktu idle yang tidak menunggu ya, waktu produktif, kemudian hal-hal yang menghambat produktivitas semua jadi satu. Dan yang kedua, yang tengah-tengah saya tahu tengah adalah time redundancy ya. Nah, itu pun juga sama gitu. Jadi memang eh, kan ada trainer redundancy sendiri ya, semua jadi lebih ada obstacle-nya di antara semuanya itu. Nah, maka dari itu di LMS adalah sebagai salah satu opsi sebagai game changers untuk onboarding, di mana imagine Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya katakanlah perusahaan sudah punya LMS, dia sebagai salah satu game changer. Semua konten di store di sana, baik itu company profile, SOP, compliance training, semua jadi satu store yang tepat. Jadi itu memudahkan buat semua. Yang pertama memudahkan buat tim human resource yang pastinya ya, tidak perlu harus collect satu persatu, dia harus tanya ke supervisor seperti gimana hasilnya, apakah sudah bagus atau enggak. Karena kan HR biasanya juga punya KPI-nya ya, dari proses journey-nya, kemudian dari role learning path-nya, gimana gitu. Apakah karyawan hanya melihat modul yang relevan dan maupun sebagainya gitu. Nah, di LMS juga kita bisa setting gitu. Ada kadang faktor momen yang karyawan terlalu banyak belajar sana sini sehingga dia lupa sama tupoksi awalnya. Dia yang harusnya posisinya di A tapi dia belajar posisi B C D gitu.
Bisa juga gitu tergantung dengan faktor, tapi kalau emang ada onboarding kita biasanya bisa fokuskan di situ macro learning dan gamification supaya tidak bosan. Biasanya kita kasihkan gamification, materi yang singkat, interaktif, terus kemudian juga yang journeyable ya, yang bisa dilihat secara per chapter, kemudian tanpa harus langsung bulking. Imagine kalau misalkan kita berikan onboarding langsung PDF katakanlah 50 lembar gitu, pasti muntah itu employees-nya. Nah, jadi cara terbaik adalah kita buat secara micro learning, kita pecah-pecah, kita buatkan journey di 50 halaman itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya serap dari employees tersebut gitu. Nah, selain itu juga tiap perusahaan pasti ada compliance training gitu. Nah, kalau misalkan compliance training, ada compliance training yang memang mewajibkan offline, ada juga yang memang sifatnya reading ataupun sifatnya online gitu. Ataupun yang bisa dibuat secara self company ya, training internal company gitu. Nah, kalau compliance-nya katakanlah internal dan itu bisa dilakukan automation, imagine seberapa cepat kita bisa melakukan training, seberapa bisa kita cut untuk ke speed up dari compliance automation tadi. Dan yang terakhir adalah analytic tracking. Tentu ini yang dibutuhkan dari teman-teman rekan-rekan sekalian ya, bahwa kalau kita bisa melihat real time progress dia sudah sampai mana, baik itu dari HR team maupun dari supervisor timnya atau mungkin dari above levelnya, itu bisa melihat oh employees ini sudah growth, employee ini sudah melakukan training journey A B C D. Oke, bisa bisa diproyeksikan. Oke, berarti harus di bulan depan dia udah harus ready semua, dia udah siap semua, nilainya sudah keluar, berarti sudah bisa untuk tester productivity-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, talking about LMS, saya mau coba share terkait dengan journey dari LMS-nya sendiri gitu. Nah, dalam konteks ini saya coba share terkait dengan iSpring. Mas Iqbal, untuk share saya sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat Mas Bimo. Oke, Clear Mas wonderful. Bimo. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari LMS ya. Ini karena saya dari iSpring, saya coba share ya terkait tampilan dari LMS iSpring sendiri. Nah, dasar dari LMS dia pasti tidak jauh-jauh dari content management ya, di mana dia bisa mendistribute konten, dia bisa make sure employees-nya itu belajar, dan juga yang pasti terakhir adalah reporting. Nah, itu adalah tiga komponen penting di LMS gitu. Ya, selain dari anywhere anytime ya gitu. Nah, Nah, dari sini, ini kan ada banyak ya fitur-fitur LMS. Yang pertama adalah di My Course, dia ada course yang di enrollments, ada yang selesai, ada course training, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada on the job training, gitu. Nah, katakanlah kita mau coba membuat training journey untuk employees, gitu. Misalkan, saya mau membuat training, ini adalah tampilan dari admin user ya, saya coba share. Nah, katakanlah kita mau membuat training secara learning track. Jadi, dalam LMS, kita buatkan onboarding training, eh, training section 1 misalkan kita buatkan. Nah, jadi harus ada learning path yang jelas Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita buatkan chapter 1, kita tambahkan konten ya di sini. Sebentar saya ambilkan kursus yang contoh misalkan. Misalkan di chapter 1 kita tambahkan compliance, kemudian kita tambahkan ini ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Chapter, kemudian yang chapter 2. Jadi kita buat secara micro. Jadi kita pecah-pecah chapter 2 dan lain sebagainya, kita tambahkan materinya, compliance, terus kemudian nah, ini hanya contohnya, saya tambahkan beberapanya. Nah, dalam pembuatan learning track ini kita harus make sure Bapak Ibu sekalian tergantung dengan timelinenya. Apakah kita mau membuat dia tanpa due date atau dengan due date gitu. Kemudian apakah dia mau restricted, apakah dia tidak mau diganggu, atau dia after due date dia nggak boleh dibuka aksesnya. Nah, itu untuk melatih disiplinnya gitu ya. Nah, untuk course completion-nya sendiri kita harus make sure Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah kita maunya kita kasih nih, kita breakdown semuanya, terserah mau dilakukan kapan. Nah, itu kurang safe. Nah,
atau kita bisa buat secara sekuental. Jadi dia harus buat onboarding yang bertahap. Nah, ini juga penting Bapak sekalian. Kadang terkadang banyak karyawan yang dikasih training onboarding langsung semuanya tanpa harus jelas. Sebelum dia ngelakuin materi B, dia harus ngelakuin A gitu. Jadi langsung dua-duanya A B. Kadang karena karyawan itu kan pasti maunya cepat selesai gitu. Cuma kadang lupa kalau cepat selesai, kadang dulu dia nggak cepat ya daya serapnya gitu. Makanya disitulah peran penting dari sebuah LMS. Kita harus make sure. Nah, kalau memang ada training yang sifatnya waterfall, dia harus bisa atas dulu berbawah. Kita harus make sure LMS kita itu bisa atau tidak memprovide itu. Kalau kita pilih sequential di sini, berarti dia kalau yang atas belum selesai, yang bawah belum bisa selesai. Nah, setelah materi ini sudah di-assign, katakanlah kita sudah publish ya. Nah, dia akan muncul seperti ini gitu. Nah, ini akan fungsinya lock ya. Berarti kalau dia belum menyelesaikan materi yang pertama, yang bawah belum terbuka gitu. Nah, di sini pun juga harus jelas ya, ada instrukturnya siapa. Jadi karena onboarding itu tidak mesti halus tentang self, dia harus punya mentor gitu atau dia punya instruktur yang jelas. Instrukturnya siapa, kepada siapa sih dia bisa bertanya. Bisa jadi bahkan ada case eh, kursus onboarding itu out of date. Nah, dia harus make sure di situ gitu. Jadi dengan adanya LMS itu semua storage jadi satu, tapi belum tentu juga kalau memang LMS yang tidak di maintenance dengan baik kontennya, nah itu bisa jadi malah jadi backfire Pak gitu. Nah, itu yang pertama untuk konten ya gitu. Nah, setelah itu eh, kan kalau training itu kan 70 20 10 ya, kita pakai metode basic ya 70 20 10 gitu. Tentu 70-nya adalah praktikal langsung ke lapangan. Nah, akan lebih baik kalau LMS juga bisa memprovide itu, baik itu training online, offline maupun juga training hybrid. Nah, kemudian kita buatkan lagi di sini yang adalah namanya on the job training. Jadi on the job training Bapak Ibu sekalian, itu nama fitur kita. Cuma kalau praktikal secara LMS basic seperti ini Pak, yang di must have yang harus dimiliki oleh perusahaan. Eh, Ketika dia melakukan training self ya, training sendiri ya, dia baca, kemudian dia pasti harus praktikal kan gitu. Nah, praktikal ini kan harus didampingi oleh trainer untuk make sure semua trainingnya sudah ada gitu. Nah, di sini Pak, di LMS kita, saya contohkan kalau di iSpring sendiri seperti ini. Kita bisa buatkan on the job training, di mana kita bisa buat observation checklist, bisa buat rating scale-nya. Ini saya contohkan misalkan yang paling common kan sales ya Pak ya. Saya coba contoh yang paling general lah sales itu. Kita buatkan floor-nya adalah sales, kita buatkan beberapa informasinya, location-nya di mana, propose-nya seperti apa, eh, dari checklistnya tadi cara dia greeting ke customer seperti apa, merchandisingnya seperti apa, product knowledge-nya seperti apa, customer engagement-nya seperti apa. Ini adalah semua pertanyaan yang akan dijawab oleh baik itu asesor maupun dengan orang yang di assess gitu. Dan nanti S- akan dinilai oleh Ya, asesornya sendiri gitu. Mas Bimo semangat sekali kayaknya siang ini. Ada chat nih, Pak jangan cepat-cepat Pak. Oh iya, Eh, terima kasih Mbak Winda untuk eh. informasinya. Ya, karena Jumat itu hari sebelum weekend ya. Jadi itu adalah semangat sisa dari saya kemarin. Jadi semangat kemarin yang belum dibakar, saya bakar sekarang gitu. Terima kasih Bu Winda untuk informasinya. Nah, jadi saya ulangi tadi ya. Jadi di on the job training itu secara tupoksinya adalah dia mau kita bisa melihat baik itu secara observer maupun yang di observe. Jadi setelah kita onboarding, kita dapat semua materi, ya semua materi yang sudah ada. Nah, nanti ketika di onboarding dia harus make sure untuk double check. Nah, berdasarkan onboarding yang sudah ada, sudah dilaksanakan belum, sudah bagus belum, semuanya sudah oke belum gitu. Nah, pasti sudah ada location, terus juga ada fotonya gitu kan. Nah, untuk lihat hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan ada dari asesornya dia akan nulis ya observation locationnya di mana, purpose observationnya, terus ada greetingnya yes or no, atau mau dibikin skala 1 sampai 5 juga bisa gitu. Back to talk dan lain-lain. Nah, jadi ini journey yang kedua. Nah, journey yang ketiga untuk yang proses onboarding supaya lebih benar-benar trackable dan lebih bisa dari employees juga punya namanya developing plan, di mana developing plan sendiri kita bisa buat employees untuk self check in lah ya mungkin bahasanya. Jadi
kita bisa menanamkan behavior ke employees untuk bisa aware tentang dirinya sendiri, tentang dia progres di perusahaan sudah sampai mana dan lain sebagainya. Kita coba contohkan, buatkan onboarding checklist gitu. Kita pilihnya adalah rencana orientasi gitu. Startnya kapan, mau dikasih tahu deskripsinya, kita skip dulu. Goalsnya adalah kita buat satu, misalkan goalsnya adalah understand eh, company gitu, company etc gitu, misalkan company etc. Terus yang kedua adalah understand product dan lain-lain gitu. Kemudian adalah to understand terkait dengan portfolio gitu misalkan. Nah, ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu sekalian, karena tadi konteksnya kita contohnya sales ya gitu. Nah, kemudian kita pilih employees-nya. Oke. Kemudian kita buat lagi nih checklist-nya. Rencananya kita buat 3 bulan, atau mau kita custom tapi kita coba buat 3 bulan, startingnya every week gitu. Nah, dari sini Pak, dari employee sendiri dia juga punya backlog yang nanti bisa sebagai eh, dasar mereka untuk melakukan onboarding. Nah, jadi tadi verified yang pertama adalah journey content. Yang kedua nanti untuk implementasinya adalah untuk di on the job training ya, di mana dia bisa langsung datang, kemudian dengan di asesornya kita cek. Yang ketiga adalah backlognya gitu. Nah, apakah dia sudah sesuai dengan backlognya atau tidak gitu. Nah, misalkan di week pertama dia harus selesai tugas, misalkan finish materi A gitu. Ada detailnya, kalau mau tambahkan link juga bisa gitu, atau mau dikaitkan dengan on the job training gitu. Jadi secara backlog, oke, employees A sudah melakukan training internal secara konten dan lain-lain, self training. Kemudian di backlognya dia udah jelas Pak, ada jelas. Oh, berarti di week pertama dia sudah ada jadwal untuk observer misalkan. Nah, gitu. Nah, nanti bisa dicek di sini observernya siapa, partisipannya dan lain-lain ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa eh, di minggu pertama dia materinya ini harus selesai, dan kemudian di setelah itu dia juga harus selama dalam kurun week pertama dari employee yang sedang di onboarding itu juga sudah ada, harus melakukan on the job training dengan asesor tertentu gitu. Nah, di dalam checklist ini employees yang isi backlog ini dia juga bisa submit, tapi itu perlu verified dari asesornya apakah sudah benar atau tidak gitu. Jadi ada two way verification yang nanti yang mempermudah tim HR untuk bisa understanding journey onboardingnya itu sudah mature belum, sudah oke belum gitu. Nah, once sudah di finalize semuanya, barulah kita juga submit. Jadi ada 3 strength ya yang bisa dilakukan di sini. Jadi yang pertama adalah dalam penggunaan LMS harus ada content distributionnya sebagai dasaran ya, sebagai onboarding plan-nya. Yang kedua adalah kita implement di 70-nya adalah to make sure ketika dia terjun ke lapangan, any apapun dia departemennya, dia harus didampingi sama asesor atau dia melihat ya ada penilaiannya, penilaiannya jelas, indikatornya juga jelas gitu. Terus yang terakhir adalah kalau dia akan lebih baik kalau memang dari employee tersebut dia punya backlognya gitu. Di week pertama dia sudah ngapain, week kedua sudah ngapain. Nah, itu yang sebagai dasar penilaian, baik itu dari usernya yang artinya adalah atasannya, atau dari HR-nya sebagai untuk bisa melihat secara komprehensif dan objektif gitu. Apakah memang dia sudah melihat company secara overall, sudah oke secara onboarding, atau memang ada yang kelewat gitu. Nah, jangan salah Bapak Ibu sekalian, kadang ada employees yang memang kurang memadainya, namun ternyata dia bisa pass probation karena kesalahan dari journey dari onboardingnya, sehingga produktivitasnya itu akan lebih lambat gitu, bahkan malah tidak perform gitu. Nah, makanya itulah sangat penting stage-stage awal yaitu onboarding untuk make sure ke semua hal tadi dari ROI tadi. Nah, Nah, Mas Bimo, mungkin ada seperti itu ya. pertanyaan tuh. Ada Oh, boleh, pertanyaan tuh, ada pertanyaan, ada pertanyaan. Seru nih, boleh, mulai boleh. seru nih. Hmm, Silakan Mas Bimo. Di sini pertanyaannya, dari backlog ini nanti hmm, akhir bisa semacam ada report nggak untuk bantu tentukan kelulusan karyawan yang onboarding atau probation itu. Jadi mungkin semacam rapot gitu kali ya. hmm, Atau hmm, mungkin ada tag dia sudah lulus, sudah achieve dari hmm. materi yang sudah di set via LMS ini.
Silakan Oh, Mas Bimo. oke. Nah, terima kasih pertanyaannya, Bu Vela ya. Thank you very much. Nah, jadi kalau untuk Booklog sendiri, purpose kita bikin Booklog ya developing plan adalah lebih ke journey-nya Ibu. Jadi memang penarikannya dia bukan di score, tapi lebih ke prosesnya. Prosesnya apakah in progress, sudah selesai apa belum, apakah sudah komplit atau belum. Nah, kalau yang diinginkan adalah nilai, Bu Vela, kita bisa tarik dari yang pertama, dari trainingnya bisa, dari sini ya, dari learning track-nya nanti bisa kita breakdown-kan sendiri reportingnya. Contoh reportingnya seperti ini, Bu. Misalkan saya ambil sampel dari learner progress ya, kita bisa tarik data dari per orang, per departemen, kemudian per cabang juga bisa. Saya ambil contohnya yang last year biar lebih richful ya datanya. Nah, dia datanya kan seperti ini gitu. Yang train, kemudian yang enroll, yang pass, yang fail, total dia time-nya kapan, actual time spend-nya kapan, atau penyetaraan jamnya juga berapa gitu kan. Itu juga penting Bu, penyetaraan jam pembelajaran ya gitu untuk comply. Atau mau kita langsung buat per kontennya gitu. Misalkan di kursus gitu. Kita bahas kita course ya gitu. Nah, ini pun juga sama Ibu. Jadi kita buatkan lalu progress. Nah, penarikan data dari penilaiannya bisa di sini, Ibu. Jadi per materinya bisa, jadi kita progresnya berapa persen, time spend-nya, overdue-nya, dan lain-lain. Atau bahkan mau ditarik mikro lagi gitu. Mas Bimo, kita mau ngambil datanya per kuis deh gitu. Itu juga bisa, Ibu. Gitu. Jadi per kuis, per jawaban, nah semuanya bisa kita tarik. Atau per learning track juga bisa gitu. Nah, atau mau dilihat secara penilaian raport tadi yang saya share ya. Di sini, ini contoh dari point of view supervisor, saya kasih lihat penilaian OJT-nya seperti apa. Nah, seperti ini kita klik, kita masuk di, ya kalau kompetensi ini merujuk ke spider chart ya, ke TNA-nya, atau ke 360-nya, 360 appraisal-nya, atau ke on the job training, dia tinggal buka raportnya. Jadi tiap sesinya nanti ada reportnya Ibu. Jadi untuk continuous, apakah dia sudah improve atau enggak, ataupun belum gitu. Nah ini yang menilai nanti dari observernya, atau asesornya ya, atau langsung person yang in charge untuk menilai dia. Jadi ada feedbacknya, ada strengths-nya seperti apa, ada areas to improve-nya, kemudian ada comments-nya, ada greeting-nya juga kelihatan tadi. Jadi ini result dari on the job training tadi gitu. Greetingsnya tadi yang saya buat, apakah dia sudah oke? Ya, semua, semua. Nah, ternyata ada yang kurang nih di sini, gitu. Nah, ini salah satu mini 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 rapor yang bisa kita berikan ke employees, Ibu, gitu. Dan ini bisa di print ya, tentunya, gitu. Nah, untuk penilaiannya kurang lebih seperti itu, Bu Vela, salah satu dari opsionalnya, gitu. Nah, mungkin kalau dari saya sebenarnya journey secara general LMS itu seperti itu ya. Apalagi yang konteksnya adalah ke onboarding gitu. Kalau memang ke fitur LMS iSpring itu sangat banyak tentu ya Mas Iqbal. Cuma mungkin saya coba open ya for question if any other question. Coba sebentar saya sambil share. Ya, saya kembali ke screen ya. Gitu. Nah, terkait dengan LMS, nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin book, nanti bisa book di sini ya, atau nanti bisa akses di link yang sudah di-share sama Mas Iqbal, Mas Afim, dan teman-teman Askara lainnya, gitu. Nah, saya izin untuk recap. Jadi sebenarnya kalau di onboarding sendiri itu kan frameworknya sangat banyak ya, Ibu ya. Banyak sekali metode framework yang bisa dipakai. Nah, kalau saya biasanya pakai yang PEMO gitu. Jadi adalah kita prepare, bisa engage, measure, dan juga optimize. Kita prepare, kita siapkan konten yang relevan, training yang kalau bisa yang singkat ya, yang singkat. Singkat dan banyak itu berbeda ya gitu. Itu kita bisa bikin training yang banyak, tapi singkat-singkat gitu. Nah, karena daya serapnya supaya lebih tinggi gitu. Yang pasti konsisten, engage ya, digunakan dengan storytelling, dengan video yang menarik, interaksi yang menarik supaya onboardingnya menarik. Kemudian di measure, kita pantau terus secara real time apakah onboardingnya itu on progress atau dia jangan-jangan stuck di situ. Nah itu yang harus di make sure di situ. Dan yang terakhir adalah optimize. Gunakan data yang sudah ada untuk memperbaiki konsistensi dari onboarding secara continuous, secara berkala.
gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak. Ada satu dari Ibu Siti Badriah nih, Mas Bimo. Ah, Betul. Jadi ah, Ibu Siti ada bertanya, oke. untuk iSpring ini ada semacam reminder nggak, Mas Bimo, untuk yang sedang proses onboarding? Jadi misalnya, ya kita tahu lah, orang kalau bermasuk perusahaan itu kan pasti dia excited banget, ntar ngobrol kanan kiri gitu kan, nanti apakah terlalu fokus ngerjain suatu hal, sampai akhirnya onboarding proses di LMS ini kelewat. Nah, itu Oke. akan ada fitur notifikasinya nggak untuk remindernya? Ini udah mau Ada, overdue loh. Oh, ini sudah kelewat loh, misalnya seperti ada, itu. ada Mas Iqbal. Thank you untuk pertanyaannya tadi. Saya tadi coba. Nah, ini saya ambil di salah onboarding. Nah, nanti untuk di notification-nya juga kita bisa setting Bu Siti ya. Jadi ada due date notification-nya, ada past notification-nya, dan juga completion-nya gitu. Nah, due date-nya kita bisa setting ya, apakah 1 hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya, bahkan 1 menit sebelumnya. Kalau mau dibuat custom juga bisa, dan ini nanti akan ternotif di email dan juga di aplikasi mobile dari usernya sendiri. Jadi untuk make sure semua yang ada. Thank you for question-nya. Kita bisa, dan ini juga bisa disetting notifikasinya seperti apa, plus dengan rules-rulesnya, title, slash due date, slash linknya, gitu. Pak, jadi yang jernih. Ini saya coba sambil baca ya, Mas Iqbal. Iya, tadi saya niatnya mau bertanya bisa raise hand. Mungkin takutnya Mas Bimo ada Kelewat follow up ya. questionnya, ada follow up questionnya. Boleh. Betul. Eh, Jadi kalau Bu Indah berkenan, boleh silakan untuk open mic dan juga open cam Bu Indah untuk bisa ngobrol langsung sama Mas oh, Bimo nih. mungkin nggak Betul. perlu open cam juga nggak apa-apa sih, Iya, Mas Iqbal. betul. Ya, Aman sih. gitu. Ya, Pak, saya Silakan Bu sambil baca Indah. ya. Pak, jadi yang jernih kedua itu maksudnya menentukan upside employee-nya saja, dan yang ketiga itu boleh tidak buat mereka sendiri. Itu ya Pak, ini buat yang mereka sendiri. Nah, jadi untuk jernih yang kedua ini Bu Windah, saya sambil jawab ya. Itu untuk observe dan polling saja ya. Betul. Jadi kalau misalkan untuk yang kedua sendiri itu untuk mengimplementasikan dari training 70 20 10 Ibu. Jadi yang 70-nya sendiri itu kan secara real time ya gitu. Nah, terkadang LMS itu kan dia hanya bisa mengcover 20 10-nya, mentok-mentok 20 kadang-kadang. Nah, makanya di iSpring kita coba mencoba men-track full cycle dari trainingnya Ibu gitu. Nah, dari yang journey kedua tadi untuk yang on the job training kita mau make sure dari 70 trainingnya sendiri gitu. Dengan cara apa? Ketika dia melakukan praktikal training itu memang harus dilihat sama asesornya gitu. Nah, asesornya harus make sure apakah yang dia lakukan secara on-site itu sudah sesuai dengan standar perusahaan, sesuai dengan yang diharapkan, atau sesuai dengan penilaian yang sudah ada gitu. Dan kemudian untuk yang ketiga, book log-nya itu mereka pakai untuk mereka sendiri. Book log-nya sendiri itu juga sebagai salah satu data kita, Ibu, sebagai referensi gitu. Jadi, oke, jadi selain book log-nya untuk kita ya sebagai pegangan, itu juga buat employees untuk apa? Supaya employees-nya itu dia tidak tersesat, Ibu. Karena eh, terkadang ada perusahaan yang mungkin dia secara onboarding belum ada standaris yang jelas gitu, sehingga onboardingnya, penilaiannya, journey-nya kadang kurang terstruktur Ibu. Nah, fungsi logbook di sini ya mungkin bisa pakai bahasa logbook atau developing plan ya. Cuma kita kalau di sistem namanya developing plan, tapi kalau di Indonesia biasanya yang paling familiar bahasanya logbook Ibu. Nah, itu untuk make sure journey onboarding dari employee tersebut itu jelas gitu Ibu. Jadi kita pecah-pecah. Minggu ini dia sudah jelas harus melakukan A, B, C, D. Minggu kedua dia juga sudah harus melakukan A, B, C, D. Nah itu juga bisa di mix up, bukan cuma training, tapi juga shadowing, misalkan shadowing ke atasannya, ke asesornya, dan lain-lain gitu. Jadi itu bisa dua dua ini ya Bu, dua sisi. Satu untuk employees-nya untuk make sure bahwa dia betul-betul melakukan onboarding sesuai dengan standaris yang sudah ada dan benar-benar on track. Dari employees, dari companies juga jelas bahwa dia harus make sure employees-nya ini melakukan onboarding yang sudah ditentukan oleh perusahaan gitu. Jadi untuk untuk menghindari probabilitas onboarding yang tanda kutip liar atau dia tidak ngerti dengan jerninya, makanya kita buatkan 3 jenis flow-nya tadi gitu. Mungkin itu Bu Winda, kalau ada follow up question boleh di komen atau bisa on mic saja Bu. Feel free. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya.
Banyak nih Mas Bimo, ada tiga lagi Mas. Ah, Seru-seru. Mungkin dari Pak Doni nih, dari divisi IT ini Mas. Kalau oke. di sini peran IT apa nih Mas? Apa ini eksklusif hanya untuk di HR aja? Karena di perusahaan Pak Doni ini sepertinya belum ada untuk software LMS ini Mas Bimo. Hmm, oke. Nah, kalau peran IT di sini, Pak, itu tergantung perusahaan ya, Pak ya. Nah, jadi di perusahaan sendiri, saya yakin pasti banyak sekali software yang digunakan. Nah, contoh yang pertama adalah implementor HR Iris misalkan, atau implementor IT serupa gitu. Nah, dalam LMS sendiri, Pak, di sini peran IT itu bisa sebagai akun owner untuk make sure semua terjalan secara smooth. Nah, kalau untuk HR sendiri dia pasti make sure tentang training. Jadi memang peran IT dan HR itu sebenarnya saling berkaitan kalau kita berbicara tentang LMS. Yang HR sebagai apa namanya pelaksananya, yang IT untuk make sure semuanya berjalan secara baik ya Pak ya dari segi itu gitu. Jadi tergantung ke perusahaannya seperti apa, output yang diinginkan itu seperti apa, sehingga nanti secara implementasinya jadi bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu. Mungkin itu Pak Roni, terima kasih pertanyaannya. Ya, Apakah ada lagi dari ada, Pak Muklis ini, betul. oke, ini ya apa, Grouping. grouping ya, grouping onboarding. Oke, nah karena kalau di LMS sendiri Pak, any kind of LMS itu biasanya secara ideal dia kan self training gitu. Jadi self training semua dilakukan secara individu. Jadi kalau maunya grouping itu bisa. Yang pertama ya bisa lewat chat gitu ya. Cuma mungkin ya ya kita semua tahu ya kalau fitur chat di LMS itu nice to have gitu. Tapi bukan berarti nggak dipakai gitu. Pasti dipakai untuk chat dengan instruktur, chat dengan mentor dan lain-lain. Yang kedua, itu kita juga bisa melakukan alternatif lain, Pak. Ketika nanti kita buat di developing plan, kita bisa tambahkan journey-nya di sini. Saya contohkan yang di draft tadi, kita bisa masukkan di sini di checklist. Misalkan week kedua adalah grouping dengan orang tertentu untuk melakukan onboarding secara bersamaan, trainingnya offline gitu misalkan. Nanti kita buatkan deskripsinya di sini. Ya saya buatkan deskripsi saja untuk mempercepat ya. Mm-mm. Kita buatkan tes. Nah di sini. Nah atau kita bisa klik dan kita kaitkan kontennya di sini. Nah misalkan kalau konteksnya grouping itu kan offline ya Pak ya. Nah, kita bisa buatkan di sini, Pak. Nah, ini yang saya bilang tadi, Pak, training di LMS sendiri itu bukan tentang online saja, tapi bisa juga offline dan juga hybrid. Kita bisa buatkan di sini add training. Nah, di sini adalah misalkan training onboard group misalkan. Type-nya kita buat training atau kita bisa tambahkan tanggal, durasi, lokasi juga bisa ya. Ini ada tambahkan lokasi kalau mau di berapa, tapi saya coba buatkan saja office capacity 5. Terus kemudian instrukturnya misalkan saya sendiri Bimo. Kalau dia mau sifatnya online bisa langsung ditambahkan di sini Pak, diintegrasikan ya nanti bisa tim IT atau dari HR sendiri gitu. Untuk Google Meet, Zoom dan lain. Tapi kalau offline tidak perlu, kita tinggal create saja. Nah, nanti dari partisipan sendiri kita bisa tambahkan di sini gitu. Atau mereka bisa langsung self enroll gitu. Kita enroll user, kita tinggal pilihkan saja departemen yang sudah ada gitu. Tinggal pilih, kita tambahkan. Nah, nanti Pak di sini ada namanya absensi. Jadi ketika dia sudah masuk, dia akan masuk kategori pending. Nah, nanti ada admin yang bisa accept. Kalau dia mengikuti training, dia bisa accept. Nah, itu salah satu alternatif feature dari kita untuk masalah grouping atau melakukan training hybrid. Dan training ini itu bisa kita masukkan di journey-nya sini, Pak. Gitu. Di journey onboarding-nya tadi. Gitu. Nah, di sini. Kita masukin di sini gitu. Atau kalau mau dibuat mikronya juga bisa. Kita masukkan satu ya, kursus. Kita tambahkan ya, misalkan
Jadi hanya sampel ya Pak ya. Terus yang kedua kita tambahkan training tadi gitu, training overnight nih. Training group onboarding gitu. Jadi ada dua cara tadi. Jadi setelah dia melaksanakan ini, dia harus ikut training yang dischedulekan di hari ini trainingnya. Nah, jadi semua trainingnya tadi itu bisa dijadikan satu kesatuan data. Jadi dia jelas dia ngikutin training yang self training, dia juga ngikutin journey secara training offline tadi. Nah, semua jadi satu gitu. Mungkin itu Pak Muklis. Oke, untuk fitur sendiri apakah yang tersedia dalam bentuk form atau pertanyaan atau lebih interaktif sendiri? Nah, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Siti. Jadi kalau untuk di iSpring sendiri, selain dari LMS, kita juga punya fitur yang namanya iSpring Suite ya. Jadi ini mempermudah teman-teman learning untuk bisa membuat materi. Itu ini saya coba contohkan. Ini karena memang harus ini saya harus share all screen ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di LMS bisa kita buatkan, tapi sebatas make learning. Tapi kalau kita pakai tools kita, saya share dulu Pak. Untuk tools iSpring Suite sendiri, itu bukan hanya bisa dilakukan untuk LMS kita saja Pak ya. Bukan cuma buat iSpring ya. Jadi buat hampir semua LMS yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya LMS existing, dan memang perlu konten yang lebih advance, itu bisa pakai punya kita yang namanya iSpring Suite. Nah, jadi di iSpring Suite sendiri kita punya banyak fitur. Jadi bisa rekam audio, bisa rekam video, sama seperti CapCut ya. Untuk kuisnya juga sama, kita bisa buat banyak kuis, interaksi, simulasi, nah semua bisa gitu. Nah di kuisnya sendiri kita punya banyak fitur nih. Nah salah satu kendala tim learning untuk bikin konten, dia punya ide yang sangat banyak gitu. Tapi terkadang ada pembatasan dalam pembuatan konten, yaitu kadang kuisnya dia bentuknya form, jadi kurang interaktif gitu. Nah, di sini kita bisa buat pilihan ganda, kita bisa buat respon berganda, bisa true false, bisa jawaban singkat, bisa matchmaking, jadi pilihannya A, B, C gitu. Terus urutannya juga sama, bisa diurutkan, kemudian juga bisa mengisi titik, bisa ngisi hotspot, dan juga bisa drag and drop. Nah, drag and drop ini biasa digunakan buat perusahaan retail, perusahaan FMCG kalau dia mau menyusun brandnya ya. Misalkan ketika dia datang ke store, dia harus tahu nih, dia harus nyusun brandnya di mana, mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang sejajar dengan mata, mana yang sejajar dengan atas. Nah, itu semua bisa di sini. Nah, kuis terus juga ada interaktif juga di sini. Kita juga punya interaktif. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, kita ada contohnya ya, misalkan skala Likert, ada tab ya. Ya ini mungkin terlihatnya dasar ya, tapi kalau kita klik Bapak Ibu sekalian, dia akan lihat seperti ini. Gitu. A, B, C gitu. Misalkan kita tester, tester, tester gitu. Nah kalau kita, Mas Iqbal ini saya share kelihatan ya? Takutnya nggak kelihatan saya. Kelihatan Mas Bimo. Oh iya, oke. Bright and clear Mas Bimo. Bayar yang Jadi kita klik, ini kelihatan. Nah, ini biasanya digunakan untuk training-training di produksi gitu. Misalkan mau mengintroduksi ini mesin A gitu. Nah, mesin A tuh jelas di sini dia ada deskripsinya apa, dan lain-lain. Nah, jadi eh, dulu yang adanya keterbatasan dari training itu, kalaupun mau dibuat scratch dari manual, itu akan takes time waktu yang sangat lama. Nah, dengan adanya iSpring, itu bisa membantu pembuatan konten yang lebih cepat dan juga lebih richful konten. Dan yang pastinya itu bisa diimplement di hampir semua LMS ya. Untuk formatnya sendiri kita bisa HTML5, bisa SCORM dan lain-lain. Untuk penarikan datanya seperti apa? Kita bisa penarikan lewat email, bisa di-attach di LMS penarikan datanya kalau LMS-nya bisa baca ya. Gitu, karena tergantung dari fungsi LMS-nya, atau kita bisa langsung masukin di servernya gitu. Jadi memang sangat-sangat eh, fleksibel gitu. Atau mungkin kalau mau pelatihan compliance atau pelatihan terkait dengan dialog, cara kita berkomunikasi dengan between peers, biasanya untuk talking behavior ya. Untuk behavior misalkan sekarang lagi rame nih, how to prevent sexual harassment between sesama peers, kemudian atau dan lain-lain. Kita juga bisa buat di sini. Kita pilih karakternya.
Saya geser dulu. Oke, kita tambahkan. Kita senang. Kalau dia jawabnya yes kemana, dia akan senang, senang misalkan gitu contohnya. Kalau dia mau salah, dia marah, tidak senang, tidak sedang, tidak senang gitu misalkan. Nah, ya ini hanya scratch dummy, tapi kalau mau yang lebih advance nanti saya berikan lagi contohnya by demo ya nanti saya bisa infokan. Nah, ini tanpa adanya journey kalau kita tarik lagi, kita linkkan ke sini gitu. Nah, dia pilihannya ya, kalau ya dia akan senang, tapi kalau dia jawabannya tidak gitu, dia akan marah gitu. Nah, kita punya banyak sekali read scholar dari orangnya, ekspresinya, atau bahkan kalau company mau punya karakter sendiri juga bisa, Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini juga sama seperti Canva, tapi kita lihat hasil dari jadinya ya seperti apa. Kita coba. Nah, ketika kita buat materi di sini, dia akan mengkonvert dari PPT menjadi file yang SCORM ya, atau file yang animatif gitu. Jadi, kenapa kita pakai PPT? Karena PowerPoint ini adalah software yang memang sangat familiar untuk teman-teman profesional. Jadi tanpa perlu belajar dari awal lagi, semua. Jadi mau di combine materi yang sudah ada atau di combine fitur-fitur yang sudah ada di PowerPoint ditambahkan dengan fitur iSpring itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, ini adalah contoh dari konten yang benar-benar basic yang digunakan oleh iSpring. Nah, ini bisa di handphone, nah bisa di ini ya. Nah, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita teks. Nah, di sini juga kita bisa setting Bapak Ibu sekalian. Kalau dia benar baru bisa next, atau dia mau benar salah bisa next, atau dia nggak mau jawab juga bisa, atau dia wajib jawab gitu. Ini saya bikin sampelnya. Analyze, call 911, matikan, measure, building. Nah, jadi journey trainingnya itu terasa Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi lebih seru ya gitu. Nah, prevent Interaktif ya. interaktif. Nah, di sini ketahuan nih siapa yang cuma next next aja. Ayo suruh ulangi. Gitu kita coba ya, analyze, building ini, terus kemudian live, Detail Bapak. saya adalah contoh employees yang cuma next next aja gitu. Jadi langsung saya praktekkan tadi ya. Saya baca-baca tadi gitu. Nah, ini bener salah gitu. Nah, ini juga bisa disetting Mas Iqbal. Jadi apakah dia bisa next kalaupun salah, atau dia harus bener dulu baru bisa di next gitu. Betul, Nah, tapi betul. karena ini saya coba next aja, prevent. Nah, ini tambahan lagi, kita next next lagi ya gitu. Tiba-tiba ada pertanyaan lagi gitu. Nah, bingung kan dia. Nah, Jadi ini seru cukup ya onboardingnya ya. sama Nggak seperti main game nggak gitu. teks betul, nggak teks Heeh, base, baca PPT aja, baca company betul. profile aja. Ini seru Heeh. banget sih nanti Dan sih. ini Ya. bisa dihilangkan juga backnya gitu. Jadi untuk ngerjain employees ya, ayo nextnya hilang Be- gitu. Nggak Sorry, diwajibin pun saya mau baca back. nih kayaknya mau ngerjain. Nah, jadi pertanyaannya sudah saya geser dikit. How to handle file, internal file. Misalkan kita drag sini, set. Oke, yang benar adalah yang ini, pakai ini gitu. Kalau dia pakai form kan berarti lambah kebakar, berarti pakai yang metode yang ini gitu di sini. Nah, gitu. How to evacuate, itu juga sama, prevent. Nah, ini mana yang kira-kira terbakar ya? Rokok pasti, ini, ini, gitu. Nah, kali ini saya bener Mas Iqbal. Nah, gitu. Nah, itu contohnya. Jadi, kita buat journey-nya sebagus mungkin supaya apa? Supaya meningkatkan daya serap dari employees, plus juga memaksa dia untuk benar-benar pay attention di situ, gitu. Karena kalau dia nggak pay attention, dia yang rugi. Dia harus ngulangi lagi. Jadi
yang harusnya dia employees merasa wah ini desknya cepat selesai gitu, tapi nggak juga gitu. Jadi kita buat per section. Nah di situ gitu. Ini baru satu example, belum sampel-sampel lain dari fitur-fitur lain. Jadi semua bisa digabung. Video kita juga make sure dia nggak bisa next kalau dia belum selesai videonya, atau kita bisa make sure minimal dia nonton setengah durasi baru bisa next. Itu semua bisa di setting Mas Iqbal. Jadi itu sangat membantu buat rekan-rekan di perusahaan untuk bisa menaikkan daya serap gitu. Mm-mm. Mungkin ada pertanyaan ya? Setuju. Banyak Mm. Mas Bimo. Oh, ya, ya, terlalu semangat saya share-nya tadi. Ya mungkin Alicia nih Mas Bimo. Ada Alicia dari Purwacaraka sepertinya Ah, nih. Betul. Jadi untuk implementasi LMS ini sendiri sepertinya kata dia HR-nya perlu belajar juga untuk mm-mm. navigasi softwarenya. Nanti apakah di-provide Mas Bimo untuk pelatihan dan juga mungkin tutorial lengkapnya dari Kita bantu Mas end Bimo to end sendiri? ya, make sure sampai bisa dipakai LMS-nya ya. Jadi kita nggak cuma lepas beli lepas, Betul. tapi nanti kita ada bantuan untuk make sure bahwa semua fungsinya berjalan. Karena ya fungsinya tools harus bisa digunakan ya. Kalau nggak bisa digunakan ya jadi bukannya reduce cost malah extend cost ya Mas ya. Pasti kita bantu Bu. Ya Nanti kita bisa betul. share demo ya untuk bisa discuss more. Tadi menggunakan aplikasi apa itu Kak? Itu menggunakan iSpring Suite Max, Bu Niken. Nah, iSpring Suite Max itu bisa digunakan bukan hanya, sekali lagi saya ulangkan ya, aplikasi tadi, iSpring Suite, itu bukan hanya bisa digunakan di LMS kita, tapi juga bisa digunakan di LMS Ibu, kalau memang Ibu udah punya LMS sekarang, gitu. Cara menggunakan iSpring Suite bagaimana Pak? Nah, nanti bisa dihubungi ya, Mas Iqbal. Ya Kita bisa betul. discuss. Untuk caranya bisa, bisa, nanti kita bisa share. Oke, persiapan jembatan. Ya, lisensi modelnya apakah bersifat user atau modul? Nah, Bu Cecil kalau untuk lisensinya sendiri itu tergantung. Kalau LMS kita user, kalau misalkan untuk iSpring Suite-nya itu kita juga user dan ada storage-nya. Tapi kalau untuk yang iSpring Suite tadi iSpring Suite itu yang alat untuk membuat konten Buat ya, materi ya. membuat materi itu untuk tim learning. Tapi kalau untuk yang LMS itu dia untuk employees-nya gitu. iSpring Suite itu beda sama iTalk tadi, Pak. iTalk itu part dari iSpring Suite, Bu Winda, gitu. Mm-mm. Ya itu fitur untuk pembuatan materinya Mas Bimo ya biar lebih Betul, interaktif ya. betul. Betul. Ah, ya, mungkin ada pertanyaan lagi, satu dua terakhir mungkin ya, karena kita di hari yang Jumat ya, hari yang singkat. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Nah, nanti buat Bapak Ibu ya, kalau mungkin kita bisa discuss, boleh kita set meeting untuk bisa ngobrol-ngobrol lah tentang bagaimana kita bisa membantu perusahaan Ibu untuk lebih efektif ya dalam training. Nanti kita juga bisa share beberapa case tadi dari klien-klien kita dan juga hasilnya setelah dia mengimplementasi itu bagaimana bisa cut expense, cut time dari onboarding, kemudian menaikkan retensi dan lain-lain itu kita bisa discuss one by one di situ. Ya, bisa lihat lebih detail di sana case-nya seperti apa, seperti itu Mas Bimo ya. Apalagi Betul. mungkin kalau perusahaannya itu karyawannya sangat banyak, let's say ada 1.000, ada Hmm. 2.000, itu pasti kebayang banget sih proses onboardingnya. Sekali masuk Betul. 50 karyawan gitu misalnya, Nah, HR-nya cuma satu. Waduh, ya, ya mabuk tuh walaupun HR Mas ada Bimo. trainer biasanya ada trainer sih Mas Munggawa itu Iya, kali ya. iya. Kalau enggak ya kasihan ya biasanya gitu. Nah, itu pun juga sama nanti perlu centralize materinya gitu. Oke. Mungkin dari saya pemaparan materinya cukup sampai situ Mas Iqbal. Saya kembaliin ke Mas Iqbal ya supaya nanti kita bisa Iya. discuss more tentang dari rekan-rekan sekarang mungkin mau discuss kita bisa set another meeting lah Iya, untuk bisa terima discuss. kasih banyak Mas Bimo. Ya, Mm-mm. terima kasih banyak juga buat teman-teman. Alhamdulillah hari ini meetingnya interaktif sekali. Dan teman-teman tertarik, engage, dan bertanya untuk bagaimana teman-teman di sana bisa memperbaiki onboarding proses di perusahaannya masing-masing. Yes, dan I believe setiap perusahaan pasti punya challenge-nya masing-masing. Setiap perusahaan punya culture-nya masing-masing. Dan setiap perusahaan juga punya SOP dan mungkin unik produk masing-masing gitu. And I believe ini iSpring sendiri nanti atau LMS gitu ya, kita bisa bilang bisa nanti membantu Bapak Ibu sekalian di perusahaannya tentunya untuk streamline the onboarding proses supaya bisa menekan cost mulai dari waktu serta cost biaya lebih dalam lagi. Oke. Mungkin dari saya cukup.
Sebelum kita akhiri meeting, bukan meeting ya, mungkin ngobrol siang hari ini di hari Jumat ini, bisa open cam nggak? Mungkin pada berkenan open cam kita akan coba ambil dokumentasi. Oke, langsung kelihatan ini Bapak Ibu sekalian. Mas Farid, terima kasih. Ada Pak Hafiz, ada Mas Hairul. Oke. Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lain. Apakah berkah? Mungkin tadi ada Bu Winda, Bu Cecilia, Bu Niken, dan juga tadi ada Bu Siti. Bisa ikut open camp juga jika berkenan. Oke, baik. Sepertinya segini aja yang mewakili 30 orang hari ini. Silakan Mas Afim, kita bisa berpose seperti apa Mas Afim? Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya. Kita take picture. Baik. Ini akan saya screenshot. Ini tinggal satu slide karena mungkin udah pada persiapan Jumatan juga. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Terima kasih banyak Mas Afif. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa buat yang mau sesi deep lebih dalam lagi terkait dengan LMS, terkait dengan bagaimana LMS bisa membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian, bisa langsung isi link yang sudah saya kirimkan. Mungkin nanti dari Mas Afif dan Mas Farid bisa kirimkan kembali linknya via chat ya. Siapa tahu teman-teman nggak nangkep linknya dan lupa untuk mengisi linknya. Betul, Oke, seperti benar itu. Mas Iqbal. Ini udah ada yang daftar nih. Udah ada yang isi 2 orang nih. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita see you on the next meeting untuk dua hari daftar tadi. Yang lainnya kita tunggu. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman weekendnya menyenangkan. Dan saya selalu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Mas Iqbal, Mas Afim.